Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang salah satu metode pemuritan dalam El-Sadik, yaitu penanganan terhadap gangguan kejiwaan, secara khusus bipolar. Jadi kita lihat, saya terinspirasi dari berita tentang Marsanda, artis ya, yang diberitakan mengidap bipolar. Jadi dalam pemuritan El-Sadik, gejala bipolar punya dua sumber. Satu sumber medis, jadi dia ada gangguan saraf, gangguan neurotransmitter, gangguan hormonal di area otak gitu ya. Makanya di sini ada istilah, ada yang bilang fase up, fase down, ada yang bilang fase manic ya, maniak. Fase maniak itu fase up, fase yang sangat bersemangat, fase yang sangat apa istilahnya ya, jauh berbeda dengan fase downnya, fase dimana dia meratap-ratap, fase menderita, fase merasa tidak berharga, fase tidak bisa punya apa-apa, gagal semuanya. Jadi ada dua sisi yang berkebalikan, maka disebut dua polar artinya dua kubu, dua kutub yang sangat berlawanan. Jadi suatu ketika dia sangat rendah diri gitu ya, sangat minder, sangat meratap-ratap gitu ya, apapun bisa jadi ratapan, disindir lewat medsos, meratap, walaupun kadang sindirannya umum ya, kadang tidak merujuk ke dirinya, orang sudah merasa wah itu aku gitu ya, meratap. Nanti tidak diajak bicara, padahal ya biasa aja sebenarnya, maksudnya orang sedang tidak mau bicara dengan dia gitu ya, sudah marah, sudah merasa dihina. Nanti juga apa istilahnya, kemampuan orang kan beda-beda, jadi mungkin dia sedang banyak kebutuhan, mungkin dia merasa pengen perhatian atau pengen waktunya misalnya, dengan orang lain kan tidak bisa. Itu juga sudah jadi, pokoknya sangat sensitif ya, fase-fase down ini sangat sensitif dengan perlakuan orang, sangat sensitif dengan keadaan, bisa marah-marah dengan keadaan. Nanti kalau berkaitan dengan iman ya sama, Tuhan kok seperti ini, tidak peduli gitu ya, dan sebagainya. Sebaliknya di fase maniak, fase up ini, dia merasa sangat semangat, tidak bisa tidur, pikirannya sangat aktif, banyak ide gitu ya, wah ini pasti bisa berhasil. Pasti ini sukses gitu, atau intinya dia sedang sangat-sangat bahagia gitu. Dan ini tanpa obat-obatan, jadi semuanya alami gitu. Di dalam dirinya ada dua proses ini. Dan di dalam pemuritan El-Sadik ini tidak hanya masalah medis, jadi ada gejala-gejala bipolar yang disebabkan roh. Jadi di dalam otak itu ada kehadiran roh filosofis, atau bahasa lainnya kodam filosofis. Jadi roh filosofis ini menyebabkan orang punya pikiran-pikiran aneh, menyebabkan orang punya fase-fase menderita di suatu titik, tetapi tidak lama kemudian ada fase-fase maniaknya. Jadi fase downnya dia merasakan terdakwa atas apapun, atas dosanya, atas kegagalannya. Ini agak beda dengan yang medis ya. Yang setanik ini secara khusus dia fokus ke iman, dia akan merasa terdakwa tentang dosa, dia akan meratapi kegagalannya dalam beriman, dia akan meratapi banyak hal gitu. Gagal jadi orang suci mungkin. Nah, di fase up-nya, kalau orang medis, gangguan medis ya, dia merasa banyak ide, banyak hal yang bisa dilakukan, pasti berhasil gitu ya. Nah, dalam fase up yang setanik, dia akan merasa sangat powerful secara iman gitu.
Jadi dia banyak beriman, gampang berkuasa gitu ya. Terus merasa dekat dengan Tuhan. Jadi fase ini dua-duanya saling berlawanan gitu. Secara medis maupun secara setan. Jadi kalau yang down itu setannya itu bikin dakwaan, di up-nya dia merasa sangat beriman. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kalau medis ya konsultasi dengan psikolog. Tetapi ini tidak akan menyelesaikan masalah yang setanik. Tidak ada gangguan mental yang setanik, bipolar setanik. Itu akan membuat dia bingung, saya itu orang beriman atau tidak. Karena di satu waktu dia meratapi imannya, di saat yang lain dia akan begitu bangga dengan imannya. Nah, jadi untuk membersihkannya, El Sadik memberikan solusi dengan kurikulum pelepasan roh filosofi. Jadi untuk memberikan istilahnya apa ya, pengurangan gejala, maka roh-roh ini harus dibersihkan dulu. Kalau roh-roh ini tidak dibersihkan, walaupun sebenarnya orangnya sehat, jadi ada yang sebenarnya sarafnya sehat, tetapi karena gangguan roh, maka secara gejala dia muncul gejalanya, gejala bipolarnya, gejala depresinya, gejala bipolarnya. Sebenarnya sarafnya sehat, otaknya sehat, tetapi roh ini akan memberikan sensasi gejala-gejala sakit jiwa. Nah, ini yang selama ini belum pernah ditemukan baik oleh medis, psikolog, psikiater, ataupun penyembuhan berbasis agama. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Karena ini harus punya pemahaman tentang banyak hal gitu. Nah, di El Sadik ada solusinya, yaitu penyembuhan mental dengan penyembuhan di sisi spiritual. Nanti hal ini akan sangat membantu penyembuhan medis. Jadi kalau hanya medis saja, nanti gejalanya akan muncul lagi. Jadi kalau nggak hilang spiritualnya, ya pasti akan sakit lagi gitu. Jadi makanya mayoritas tidak istilahnya ya, kambuh lagi gitu. Jadi tidak hanya murni medis, itu dari pengalaman di El Sadik gitu ya. Nah, tentang roh filosofis ini bisa kita lihat di kisah Yudas gitu ya. Jadi ketika Yesus mencelupkan jari dengan Yudas Iskariot, itu dia dikatakan kerasukan setan. Nah, karena kerasukan setan ini dia sebenarnya secara prinsip segala tindakannya menyerahkan Yesus ke imam kepala itu adalah dalam rangka kerasukan itu. Jadi orang yang kerasukan tidak harus teriak-teriak, orang tidak harus kelihatan sakit jiwa, tetapi itu sudah kerasukan. Nah, apalagi yang gangguan kejiwaan gitu, karena memang roh itu bercokol di pikiran. Artinya orang sehat pun seperti Iskariot ini bisa dikendalikan setan. Lewat apa ya? Lewat otaknya, lewat pikirannya. Maka secara logisnya orang-orang yang gangguan jiwa juga berpotensi diganggu oleh roh jahat. Makanya penyembuhannya adalah penyembuhan roh, penyembuhan spiritual, penyembuhan agama. Sebab penyembuhan medis tidak akan bisa menjangkau ini. Bagi Anda yang punya masalah mental, El Sadik memberikan solusi dengan penyembuhan mental berbasis agama. Sudah dicoba dan hasilnya baik gitu ya, bagus, banyak kebebasan dari gangguan mental, depresi, bipolar. Jadi setidaknya bisa mengurangi dampaknya, bisa hidup normal lah. Karena ini memang masalah serius yang tidak ada solusinya selain solusi spiritual. Otak itu harus dibersihkan dari roh filosofis. Karena ini berkaitan dengan dosa Adam. Jadi begitu ada dosa Adam,
Semua Adam dan keturunannya punya roh filosofis di otaknya. Ini hanya El Sadik yang membahas. Doktrin lain tidak akan ada. Itu makanya beberapa pelepasan yang di El Sadik ini secara khusus membahas pelepasan roh filosofis di otak kita. Supaya watak kita tuh makin baik, jiwa kita makin sehat, potensi kita makin bebas berkembang. Banyak orang pintar, banyak orang berpotensi tidak bisa apa-apa karena terganggu pikiran. Semoga informasi ini memberikan wawasan dan juga solusi bagi kita semua. Untuk Marsanda, semoga ada solusi. Jika bersedia juga boleh coba metode El Sadik. Siapapun yang punya gangguan mental, saya tawarkan solusi ini. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.